Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Teh Iim. Seperti biasa, Masya Allah, mudah-mudahan ya kita semua di dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan hati penuh kebahagiaan. Karena hati penuh rasa bersyukur kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat lahirnya, sehat batin yang paling penting ya. Karena kalau udah sehat batin kita, insya Allah seluruh fisik kita pun akan sehat insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu mengharap kepada Allah di dalam segala situasi, kondisi apapun pada saat ini yang sedang terjadi. Kita tuh selalu penuh dengan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena apalagi ya yang kita harapkan kalau bukan rahmatnya Allah. Seperti itu. Baik, mungkin para jemaah al-Islam rahimakumullah, gimana ya, langsung aja ya kita ke pertanyaan-pertanyaan. Ini juga pertanyaan masih dari para netizen. Ini Masya Allah, Teteh udah lama banget nih, ada yang komen juga, Teteh ini udah lama banget katanya gak ngaji kitab. Iya ya, kita nih belum sempet nih. Ini karena kalau nggak dijawab juga ini, aduh, mereka bertanya juga mungkin ingin ada suatu jawaban seperti itu ya. Jadi mungkin ya ketika ada pertanyaan mungkin Teteh akan fokus dulu ke sini ya, ke pertanyaan-pertanyaan ini. Insya Allah nanti kita selingi deh ngaji kitab lagi ya kapan-kapan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini nggak tahu sih pertanyaannya tuh dari siapa aja ya. Ini cuma dari admin Teteh yang menyodorkan pertanyaannya saja. Teteh katanya itu kalau lagi nguburin, katanya iya, aku pernah lihat ada pentakziah yang naburin ke tanah. Oh iya, ya Teteh paham. Yang suka naburin ke tanah, ke dalam kubur. Emang itu boleh Teteh? Itu pekerjaan itu emang gak bid'ah Teteh? Iya. Ya Alhamdulillah, ini kebetulan Teteh pernah mengkaji kitab I'anah. Ini ada di dalam kitab I'anah penjelasan ini. Itu katanya bid'ah gak sih kalau kita naburin tanah gitu. Jadi misalkan siapa aja yang meninggal gitu ya, orang tua kita atau tetangga kita misalkan, itu kan ketika si mayit dimasukkan ke dalam kubur, kemudian udah rapih gitu ya, kemudian kan ditutup lagi dengan tanah seperti itu. Nah, kakak itu gak bid'ah. Tidak, itu bukan perlakuan yang bid'ah. Justru kakak itu adalah disunnahkan. Nah, ini yang kalau misalkan ini yang bertanya mungkin belum pernah sempat ngaji kitab ini mungkin ya. Jadi itu bukan bid'ah kakak, sekali lagi. Justru perlakuan itu adalah disunnahkan ya. Disunahkan kita mengambil segenggam tanah, nggak perlu banyak-banyak, cukup segenggam tanah, tetapi kita baca dulu surat Al-Qadr ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai. Wa ma adraka ma lailatul qadr ya, sampai selesai surat Al-Qadr. Kita baca sebanyak 7 kali gitu. Kita baca sebanyak 7 kali, lalu kita udah dibaca ini segenggam tanah dengan Al-Qadr 7 kali, kita taburkan kita taburkan ke jenazah tersebut. Mau langsung sebelum itu tanah dikuburkan, atau misalkan sesudah ketika menjelang tanah udah di tengahnya, udah mau di atasnya, yang penting kita taburkan saja. Nah itu referensi ini pernah Teteh ketahui di dalam kitab I'anah. Nah, kenapa disunnahkan seperti itu? Karena memang ada langsung hadisnya loh Kak. Karena itu memang langsung ada hadisnya. Ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Taqiyuddin ya. Oleh Imam Taqiyuddin dari ayahnya beliau, dari Abi Abdillah, bahwa katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika ada yang meninggal mengambil segenggam tanah, kemudian aku melihat Rasulullah mengambil segenggam tanah dan Rasulullah mengucapkan surat Al-Qadr, membacanya sampai 7 kali, kemudian Rasulullah menaburkan. Nah itu
Jadi sekali lagi kakak yang ditanyakan itu bukan perlakuan yang bid'ah, justru itu disunnahkan. Ya, kakak seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Teteh, kalau ada suami yang iseng ngomong ke istrinya, iseng ya, iseng nih, kamu aku jatuhkan talak setengah ya, itu jatuh talak enggak Teh? Bentar, ini Teteh ulangi lagi nih, apa ini? Kalau ada suami iseng ngomong ke istrinya, kamu aku jatuhkan talak setengah. Loh, emang ada talak setengah? Kita belum pernah dengar ada talak setengah. Ada juga talak berapa? Ada juga talak 1, talak 2, talak 3 kan? Pernah gak kita mendengar ada talak setengah? Enggak pernah ya. Itu jatuh talak enggak Teh? Aduh, ini Masya Allah, ini emang ya kalau orang bercanda itu suka aneh-aneh gitu ya, suka kelewatan. Tetapi sih ini namanya juga ya berarti ini yang bertanya mungkin ada permasalahannya seperti ini kan. Gitu, Masya Allah. Ya begini. Jadi kakak, ini mau ingetin dulu, Teteh harus sering-sering mengingatkan ini ya, bagi wabil khusus bagi para kaum laki-laki, wabil khusus bagi para kaum suami gitu ya. Karena kan yang mempunyai hak mutlak talak atau yang mempunyai hak mutlak talak atau yang mempunyai hak mutlak cerai itu kan laki-laki gitu. Laki-laki ini jadi kalau bisa itu sebetulnya sih diwajibkan ya, sebelum kita menikah ini pasangan suami istri itu harus tahu dulu hukum-hukum yang berhubungan akan rumah tangga gitu ya. Jadi yang difikirkan sebelum nikah itu jangan difikirkan aduh gimana ya ini cari kerja untuk nanti untuk menafkahi keluarga aku, terus aja kebanyakan yang itu yang persiapan sebelum menikah itu kebanyakan yang difikirkan itu hanya finansial, uang dan uang gitu. Tanpa banyak orang yang sebelum menikah itu yang difikirkan itu adalah ilmu dan ilmu agar ketika kita menjalani rumah tangganya itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan keilmuan, sehingga ketika ada suatu kejadian kita tidak terjerat akan hal itu. Itu, Masya Allah, itu banyak lah yang seperti itu. Jadi sebelum menikah itu kayaknya harus privat dulu, ngaji dulu ini yang berhubungan dengan bab talak. Apalagi ini bagi para kaum suami yang berhubungan dengan talak itu harus benar-benar dikaji gitu. Karena kalau misalkan meskipun kita itu, tapi kan ini bercanda, jangan dikira loh, meskipun bercanda, ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada istrinya, itu nanti bisa saja jatuhnya menjadi syah atau menjadi jadi. Sedangkan orang itu berpikir, ini kan cuma bercanda, ini kan cuma bergurau, gitu ya. Dan banyak juga yang lain-lainnya. Karena ada kata Rasulullah, ada 3 hal yang mana bercandanya itu tidak bisa dianggap bercanda. Salah satunya yaitu di dalam 3 hal itu adalah salah satunya yang berkaitan dengan talak. Dan nanti juga yang berkaitan dengan rujuk, seperti itu. Ya. Jadi intinya kalau misalkan ini, Teteh juga nggak kepikir ada yang bertanya seperti ini gitu ya. Jadi mungkin yang kakak tanyakan Teh, jika ada yang aku talak kamu setengah gitu ya, itu talaknya Teteh jadi atau tidak? Mungkin itu yang menjadikan suatu pertanyaan. Oke, begini kakak, karena di dalam fikih, usulul fikih itu ada kaidah. Apa kaidahnya Teteh itu hampir lupa itu kaidahnya. Kaidahnya ma la yaqbalu tab'id fakhtiyaru ba'dihi kakhtiyari kullihi wa isqata ba'dihi ka isqati kullihi. Itu dalam usul fikih kalau nggak salah itu seperti itu ini ya. Referensinya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak bisa dibagi, ketika dipilih sebagiannya saja berarti itu memilih keseluruhannya. Kurang lebih lah artinya seperti itu. Jadi itu gimana nih Teh intinya?
aku mengucapkan talak setengah, itu talaknya jadi atau tidak? Maka kalau kita lihat dalam istilah kaidah itu, maka itu talaknya jadi. Karena mengikuti kepada keseluruhannya lah, kalau lebih seperti itu. Jadi itu talaknya jadi. Talaknya syah, syah. Begitu kakak ya. Sekali lagi, itu apakah jatuh talaknya? Jatuh talaknya. Apakah syah talaknya? Syah talaknya. Kalau pengen kembali bagaimana? Ya sudah, merujuk lagi itu sang suaminya kepada istrinya. Kalau kurang dari masa iddah, kalau masih di dalam masa iddah ya tinggal merujuk. Kalau sudah keluar dari masa iddah ya berarti harus melakukan lagi ijab qabul. Nah, sesudah itu maka harus dicamkan dalam hati, aduh bahaya nih, aku sudah jatuh talak 1, kesempatan aku dengan istriku cukup 2 talak lagi. Jangan macam-macam. Jadi begitu kakak ya, ini kefikir ini orang yang bertanya. Tetapi begitulah luasnya fikih, selalu ada jawabannya. Oke, ini untuk pertanyaan yang ketiga. Teteh, ayah mertuaku nikah lagi. Ayah mertua, yang nikahnya ayah mertua ya. Nah, itu istri keduanya ayah mertuaku, apakah masih termasuk mahram juga seperti halnya ibu mertua? Berarti istri yang pertama mungkin ya. Oke, ini banyak ya, pasti ini banyak nih yang terdapat kejadian seperti ini ya. Yang mahram itu ibu mertua siapa gitu ya. Jadi begini, takut ini yang bertanya itu yang lain yang mendengar pun itu enggak kebayang sama teteh dicontohkan ya, sama teteh dicontohkan biar terbayang nih sama kita. Misal ini teteh nih, teteh punya suami gitu ya, ini teteh punya suami, atau misalkan teteh sendiri deh gitu, atau misalkan jangan udah contohnya teteh ini gitu ya biar terbayang. Ini teteh kan punya suami. Nah, ibu bapak teteh misalkan gitu ya, ini misalkan nih contohnya, misalkan bapak teteh itu sama ibu teteh misalkan pisah atau cerai misalkan, atau bisa saja wafat ya, meninggal, atau misalkan cerai gitu, seperti itu. Nah, karena udah cerai, bapak teteh itu menikah lagi dengan perempuan yang lain. Nah, itu berarti ini istri kedua dari bapak teteh ya. Nah, ini suami teteh itu sebetulnya yang menjadikan mertua tuh yang mana? Apakah dua-duanya itu mertua satu mahram, ataukah menjadi tidak semahram? Nah, maka jawabannya suami teteh itu bersentuhan kulit dengan ibu asli teteh, itu adalah ibu mertua. Sekali lagi, berarti suami teteh ke ibu asli teteh, ke ibu yang pertama berarti ya, itu adalah ibu mertua. Musaharah. Sehingga jika suami teteh ini bersentuhan kulit dengan ibu mertua, batal tidak? Tidak batal, karena statusnya sudah menjadi ibu mertua, layaknya seperti orang tua kepada anaknya. Dan itu termasuknya musaharah itu mu'abbad. Artinya mu'abbad selamanya. Misalkan naudzubillah, misalkan teteh sama suami itu misalkan pisah, pegat, cerai, misalkan naudzubillah itu misal gitu ya. Nah, meskipun teteh sama suami pegat, berpisah atau cerai, ya itu tetap suami teteh itu ke ibu teteh yang asli ya. Mau kapanpun itu bersentuhan kulit itu tetap tidak batal. Ya, meskipun teteh sama suami udah pisah, udah pegat, itu tetap tidak batal karena mu'abbad. Artinya mu'abbad itu adalah selamanya. Seperti itu. Berarti kalau begitu suami teteh boleh gak menikah dengan ibu asli teteh? Ya jelas gak boleh, karena itu sudah menjadi kayak mahram, semahram, disebutnya musaharah, mu'abbad. Nah, kemudian yang tadi kakak dipertanyakan itu adalah kan bapak teteh ini kan menikah lagi ya dengan wanita yang lain. Nah, ini suami teteh ketika bersentuhan kulit dengan ibu mertua tiri, gitu ya. Ibu mertua tiri itu bagaimana?
itu tidak termasuk itu tidak termasuk musaharah yang satu mahram yang mu'abbad. Artinya suami teteh jika bersentuhan kulit dengan istri baru bapak teteh itu batal. Gitu teh? Ya, itu batal. Kalau begitu nanti suami teteh andaikan naudzubillah jika teteh meninggal, jika bapak teteh meninggal, misalkan, berarti itu suami teteh boleh gak menikah dengan ibu tiri? Boleh. Seperti itu. Boleh. Kenapa? Ya, karena yang menjadikan musaharah itu adalah ke ibu kandung, ke ibu asli teteh, bukan ke ibu yang baru. Kenapa? Alasannya karena tidak ada hubungan perkaitan darah itu ibu tiri dengan teteh. Nah, itu alasannya. Nah, ini banyak kan? Ini banyak ya. Ini pasti banyak ada kejadian seperti ini ya. Ternyata bapak mertuanya, misalkan istrinya meninggal, kemudian menikah lagi, atau sebaliknya ibu mertua suaminya meninggal, kemudian nikah lagi, seperti itu. Ini bagus pertanyaannya ya, karena khawatirnya banyak yang belum tahu akan hukum ini. Nanti kadang suka, kalau yang tidak terlalu paham ilmu agamanya kan suka begini, ini kira-kira ini kalau aku bersentuhan kulit ini batal nggak ya? Kayaknya ini nggak batal karena kan ini ibu mertua. Seperti itu ya. Jika ibu mertuanya baru, maka itu apa tadi kakak, bersentuhan kulitnya itu menjadi batal, seperti itu, karena tidak ada perkaitan darah ya. Jadi begitu kakak ya, insya Allah bisa dipahami ya. Baik, ini berapa pertanyaan lagi yang teteh jawab ya? Oke, nanti ini aja ya. Teteh, al-ma'u minal ma'u wujubul gusli. Apa maksudnya al-ma'u minal ma'u? Oke, mungkin ini yang bertanya kalimat yang benar bukan al-ma'u minal ma'u ya, tetapi dibacanya al-ma'u minal ma'i, bukan. Ini maaf ya. Ini maaf ya, ini kalau sedikit ini ya, maaf ya. Jadi mungkin ini pertanyaannya bukan al-ma'u minal ma'u ya kak, tetapi al-ma'u minal ma'i itu memang ada sedikit potongan dari hadis itu kakak. Nah, katanya yang bertanya apa ini maksudnya al-ma'u minal ma'i? Al-ma'u itu kan air ya, al-ma'u itu air. Jadi lafaz hadis ini yang menjelaskan tentang salah satu sebabnya kita itu harus wajib melakukan mandi besar, seperti itu kan. Kalau kita lihat secara secara harfiah, air itu kan berasal atau bermula dari air. Air itu berasal atau bermula dari air. Jadi maksudnya begini kak. Itu kan ada dua kata lafaz al-ma'u yang artinya itu adalah air. Nah, Al-ma'u yang pertama ini yang dimaksudkan air di sini ini adalah yang berhubungan, yang mewajibkan kita itu harus melakukan mandi besar. Sedangkan al-ma'u atau al-ma'i nanti dibacanya yang kedua, yang dimaksudkan air yang kedua ini itu yang dimaksudkan adalah air nutfah atau air nutfah itu kalau nggak paham air sperma lah, air mani lah, seperti itu. Jadi kakak, yang kakak tanyakan apa nih maksudnya potongan ini memang ada di dalam salah satu hadis, cuman teteh lupa ini riwayat yang disampaikan riwayatnya oleh siapa, teteh lupa. Cuman teteh ingat. Jadi yang dimaksudkan itu adalah gini deh secara simpelnya ya. Jadi yang dimaksudkan itu al-ma'u yang kedua itu adalah keluarnya air nutfah atau keluarnya air mani. Sehingga jika keluar air nutfah atau keluar air mani itu mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar. Nah udah gitu dah simpelnya. Simpelnya seperti itu dah kakak ya yang bertanya. Karena kan di dalam kitab Safinah itu banyaklah pembahasannya, secara simpelnya kita bisa lihat di dalam kitab mau matannya, mau syarahnya Asy-Syaikh Nawawi atau Syekh As-Salim bin Sumer, bahwa sebabnya kita itu harus melakukan mandi besar itu kan ada 6 perkara kan.
khurujil mani, yang kedua itu adalah keluar air nutfah. Nah ini khurujil mani, keluar air nutfah, ilajul hasyafati fil farji, atau memasukkan hasyafah ke dalam farji, wal haidu wan nifasu wal wiladatu, haid, nifas, kemudian melahirkan. Untuk melahirkan nanti ada pembahasan yang khusus. Dan yang terakhir wal mautu, meninggal, yaitu pun diwajibkan melakukan dimandikan gitu, bukan mandi sendiri. Nah, jadi begitulah kakak ya secara simpelnya yang kakak tanyakan. Apa sih yang dimaksudkan al-ma'u minal ma'i? Itu adalah intinya jika kita sekali lagi kalau keluar air nutfah atau keluar air mani, maka mewajibkan untuk kita melakukan mandi besar. Keluarnya itu mau dengan tingkah atau mau dengan cara bagaimanapun. Apakah keluarnya itu dikarenakan ada sesuatu yang masuk, yang masuknya itu adalah misalkan hasyafah ke dalam farji, atau yang masuknya itu adalah bukan hasyafah tetapi yang masuknya itu naudzubillah misalkan alat-alat bantu, tetapi sampai mengeluarkan air mani, tetap wajib melakukan mandi besar. Ataukah keluarnya itu mau baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Emang ada gitu teh keluarnya nggak sadar, ada ya. Misalkan seorang laki-laki bermimpi, seorang laki-laki itu bermimpi, tahu-taunya ketika bangun, apa ini ada basahan, seperti itu. Meskipun mimpinya itu tidak mimpi apa gitu ya, tahu-tahu keluar misalkan, tetap aja itu mewajibkan mandi besar seperti itu. Yang penting itu tadi satu yang menjadikan sebabnya, pokoknya di mana keluar air nutfah ya udah itu mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar ya. Jadi begitu kakak ya, insya Allah bisa dipahami ya. Baik, mungkin ini kayaknya untuk pertanyaan yang terakhir aja dulu ya untuk video kali ini. Katanya teteh apa sih tips sebelum beribadah? Teteh apa sih tips sebelum beribadah agar mendapatkan anak yang soleh? Susah. Mau anak yang soleh susah mau anak soleh. Tetapi yang ditanyakan bukan itu teh, bukan susahnya yang ditanyakan. Ini yang ditanyakannya khusus ini. Yang ditanyakannya khusus, apa yang harus aku lakukan sebelum aku melakukan ibadah agar nanti anak aku soleh. Berarti ini ngobrolnya langsung ke ibadahnya ya, tidak berbicara secara umumnya ya. Meskipun kalau pengen anaknya soleh harus dibahas secara umum sih, tetapi yang ditanyakan ini khusus tentang ibadahnya. Ya udah, kita cukup ingat saja sama Allah. Sebetulnya udah itu aja, simple gitu. Ketika melakukan ibadah kita ingat sama Allah, ya udah, sebetulnya jawabannya udah beres. Masalahnya kita kalau mau ibadah itu kita suka ingat gak kalau ini adalah ibadah loh. Banyak orang yang tidak berpikir, apalagi para kaum istri kayaknya ya, banyak yang berpikir ketika sang suaminya ngajak sama kita gitu ya, ingin melakukan hubungan biologis, banyak wanita yang berpikir kalau ini adalah bukan salah satu bagian dari ibadah. Oh, ini adalah suatu ibadah yang masya Allah tabarakallah, kalau kita kalau kita yang pernah mengaji kitab Qurratul Uyun gitu, ya Allah, itu pahalanya Gusti Nu Agung itu begitu besar sekali pasangan suami istri ketika melakukan ibadah tersebut, bahkan bisa merontokkan seluruh dosa yang ada di dalam tubuh kita ketika kita sudah selesai melakukan mandi besar tersebut begitu. Tetapi ingat, diniatkannya adalah apa? Diniatkannya memang semata-mata ini adalah ibadah. Jadi kita harus sadar kalau ini adalah ibadah. Makanya berdosalah untuk seorang wanita jika tanpa ada alasan yang madorot menolak suaminya, bahkan malaikat pun ikut melaknat pada wanita tersebut jika menolak sang suaminya. Ya, jika tidak ada suatu kemadorotan bagi istrinya, sengaja aja menolak karena alasannya malas seperti itu, maka itu bahkan malaikat pun akan melaknat terhadap wanita tersebut. Itu pun jika suaminya gak ridho ya, kecuali kalau suaminya ridho, memaafkan, memaklumi, ya udah itu beruntung banget sang istrinya. Tapi kalau suaminya sampai kesel banget, ya gak ridho dengan perlakuan istrinya, itu ya sesegeralah mungkin sang istrinya itu memohon atau meminta ampun kepada sang suaminya. Karena kenapa orang banyak berpikir kalau ini adalah bukan salah satu bagian dari ibadah? Karena kalau kita lebih paham dan kalau kita menelaah lebih jauh begitu,
itu adalah memang salah satu fitrah. Salah satu fitrahnya manusia, hal itu memang dibutuhkan seperti itu. Ya makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita, ya salurkanlah kefitrahannya itu yang Allah berikan kepada kita, ada rasa nafsu untuk melakukan hal itu, lakukanlah dengan sesuatu yang halal agar menjadi ladang amal ibadah, yaitu dengan suatu pertikahan. Jadi terlindungi dengan suatu pertikahan. Naudzubillah, tidak dengan suatu perzinahan, karena memang itu sudah fitrahnya dari Allah. Nah, ketika disalurkannya kepada yang halal, nah itu justru akan terbalik menjadi suatu amal ibadah yang begitu besar. Karena kalau coba kita lebih memahami, itu adalah salah satu bagian dari fitrah yang memang itu harus disalurkan seperti itu. Nah, dan kelebihannya, misalkan contoh bagi seorang suami, katanya ambil salah satu contoh bagi seorang suami. Ketika seorang suami sudah mengeluarkan rasa birahinya itu kepada sesuatu yang halal, yaitu kepada istrinya, itu banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan oleh suami tersebut. Begitu juga dengan istrinya. Ya, Tete contohkan untuk suami misalkan. Kalau kita teliti secara telaah lebih jauh, kalau kita berbicara secara kesehatan, Masya Allah, itu baik sekali untuk kesehatan. Mau kesehatan jantungnya, kesehatan paru-parunya, kesehatan otaknya. Kalau sama dokter lebih ditelaah lebih jauh gitu ya. Ya, itu dari riset-riset penelitian dokter, Masya Allah, tabarakallah, itu banyak sekali keuntungan untuk kesehatan kita. Itu baru berbicara secara zahir, belum berbicara secara batin. Kata ulama, pasangan suami istri melakukan ibadah itu bisa membersihkan hati. Apa itu? Bisa salah satu terapi atau metode membersihkan hati kita. Ya, karena sesudah melakukan ibadah itu biasanya plong pikiran kita ya, hati kita pun merasa lega seperti itu. Yaitu pun kalau melakukan ibadahnya sama-sama menikmati ya. Penuh dengan keikhlasan, karena dasar amalnya adalah ibadah seperti itu. Makanya harus diniati ibadah itu seperti itu, biar ketika mau melakukan ibadahnya hatinya senang, pikirannya tenang, fresh gitu. Makanya ada cumbu rayu sebelumnya seperti itu ya. Ya udah deh, ini jadi terlalu jauh nih dari ngobrol ke sini. Oke, udah fokus ya. Karena takutnya nanti melebar ke sana ke sini. Ini yang bertanya ini si Teteh, kenapa nggak fokus aja ke jawabannya? Oke, begini Kakak. Jadi itu intinya gitu ya Kakak. Ketika kita mau melakukan ibadah, yang intinya udah itu aja satu sebetulnya jawabannya. Ketika kita mau melakukan ibadah, bahwa ingat ini adalah salah satu dari unsur ibadah, maka tidak boleh di dalam ibadah itu ada sesuatu keburukan di dalamnya, karena kan dilandasi juga dengan amal ibadah. Nah, apa tadi? Ingat kepada Allah. Bagaimana bisa kita ditambahi dengan doa-doa? Itu pun kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu doanya, sebetulnya cukup simpel. Cukup hati kita ingat pada Allah dan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau misalkan yang diajarkan di dalam kitab Qurratul Uyun, bisa sebelum kita doanya bisa agak sedikit lengkap. Itu kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca surat Al-Ikhlas ya. Kita baca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali ya, tahu ya, qul huwallahu ahad. Kemudian kita baca takbir Allahu Akbar. Kemudian kita baca la ilaha illallah. Udah gitu. Kemudian ya dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta takhruju dzalika min salbi. Allahumma jannibni syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtani. Nah, itu kalau doanya yang agak komplit bisa gitu. Itu ketika kita mengucapkan doanya, udah kita bacanya cukup dalam hati aja ya, tak perlu diucapkan ya. Jadi kalau mau berdoa, mau melakukan hubungan intim itu cukup dalam hati aja, nggak perlu kita ucapkan. Ya udah. Dan jangan lupa wahai para suami jangan lupa gitu ya, sebelum melakukan ibadah itu harus
jima qabla mula'ah fahuwa haram. Jadi apa ya, kalau bahasa kitanya jangan lupa pemanasan atau jangan lupa foreplay seperti itu. Jangan sampai melupakan hal itu. Dan kalau suami yang paham itu dan istri yang paham itu, memang karakteristik wanita dan laki-laki itu berbeda. Kalau laki-laki itu lebih cenderung kepada akal, kalau wanita itu lebih cenderung kepada hati. Jadi dua-duanya harus saling memaklumi agar nanti enjoy ketika melakukan ibadahnya. Kalau laki-laki ya buatlah dulu senang perasaan sang istrinya gitu. Nah, jadi sebelum melakukan ibadah yaitu senangkan dulu perasaan hati istrinya, maka insya Allah nanti sang istrinya melayani kita akan penuh dengan sukacita seperti itu. Apa yang membuat hati istri kita senang? Ya tanya aja. Apa yang membuat hati istri kita senang? Seperti itu kan berbeda. Kalau laki-laki udah ada pengennya, tidak terlalu peka dengan hatinya karena akalnya yang berbicara. Jadi ya udah tinggal langsung aja. Kalau laki-laki kan seperti itu. Kalau wanita kan beda lagi gitu. Kayak kalau laki-laki maaf banget ya, ini obrolan agak sensitif. Kalau laki-laki ya udah langsung aja. Kamu istri aku misalkan maaf ya pegang ke area aku, itu yang disenangi laki-laki. Tapi kalau wanita itu sangat tidak senang, belum apa-apa sang suaminya langsung ujuk-ujuk aja memegang ke area sensitif wanita itu sangat tidak senang seperti itu. Karena kenapa? Karena secara diteliti kulit laki-laki dan kulit perempuan itu berbeda seperti itu. Kalau ya berbeda itu, jadi ada rangsangan pun berbeda. Ini kalau misalkan yang pengen lebih jelas ya, Teteh juga di video-video terdahulu 1 tahun yang lalu Teteh udah sering banget ya membahas yang berhubungan lebih sensitif tentang ini, nanti bisa dilihat aja deh. Ya udah mungkin itu ya. Kemudian apa ya? Ya kalau bisa kita tidak menghadap ke arah kiblat, tetapi boleh-boleh saja kok menghadap ke arah kiblat kalau bisa dihindari. Kemudian kalau kita berbicara akhlak itu di dalam kitab Qurratul Uyun bagusnya menggunakan penutup. Misalkan menggunakan selimut ini kalau kita berbicara akhlak, berbicara adab. Tapi kalau kita berbicara secara fikih sebetulnya boleh-boleh saja meskipun maaf banget telanjang bulat tanpa ada penutup selimut apapun itu. Kalau kita bicara fikih, kalau kita bicara adab ya tadi bagusnya kita agak tertutup. Itu secara simpelnya aja sih Kak. Tapi sih kalau tapi kalau pengen anak soleh itu nggak cukup dengan ini aja. Nggak cukup dengan ini aja, karena Teteh tuh ingat ya, ada seorang ibu datang kepada seorang kiai yang mempunyai pondok, kemudian bawa anaknya tuh masih kecil, laki-laki. Kemudian itu sang ibu meminta doa kepada Pak Kiai tersebut. Pak Kiai, ini anak saya, doain ya anak saya biar soleh gitu. Itu Pak Kiai gimana coba apa yang dikatakan oleh Pak Kiai? Apakah Pak Kiai tersebut, oh iya ya ini semoga menjadi anak yang soleh ya, aku doakan. Enggak. Pak Kiai itu tidak berkata seperti itu kepada ibu itu. Kata Pak Kiai, oh ingin anaknya soleh. Kalau ingin anaknya soleh susah. Gak cukup hanya dengan didoakan saja. Kalau pengen anak soleh yang minimal ya ini anaknya nanti suruh ngaji. Minimal ini anaknya suruh ngaji. Dan di dalam ngaji pun banyak syarat-syaratnya yang harus dilakukan. Jadi gak bisa kita cukup kalau pengen anak soleh ya hanya dengan ini aja atau hanya dengan berdoa saja. Gak bisa, harus ada ikhtiar yang lebih, rizkinya yang halal, rizkinya yang thayyib. Ya. Jadi begitu mungkin kakak ya. Oke, mungkin kayaknya ini pertanyaannya sampai sini aja dulu ya, karena masih banyak juga ini pertanyaannya. Maka insya Allah nanti di video selanjutnya sedikit-sedikit dibahas. Mohon maaf ya jika di dalam penjelasannya terkadang Teteh juga tidak lengkap untuk menjelaskan, karena ya menjawab secara simpelnya saja. Baik, terima kasih semuanya. Seperti biasa jika ada salahnya mohon dibenarkan ya. Namanya juga Teteh manusia, mungkin ada lupanya atau mungkin ada jalalatul, ini suka ada jalalatul lisan, mereka salah di dalam pembacaan gitu ya. Tetapi jika ada benarnya itu jelas secara hakikatnya itu adalah hak mutlak datangnya dari Allah ya. Mudah-mudahan semua orang yang mendengarkan ini menjadikan ladang amal ibadah dan kita bisa menerapkan ilmu-ilmu apa yang kita dapatkan ya. Mudah-mudahan ini hakikatnya datang dari Allah, masuk ke dalam hati yang bersih dan terrealisasikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.